Ada perbedaan antara orang baik dan orang yang berpura-pura baik. Di bar ini, kalian akan segera melihat perbedaannya saat peluru pertama ditembakkan. Bob Saginowski bekerja sebagai bartender di sebuah bar kecil di Brooklyn. Bagi orang awam bar ini tampak normal seperti bar biasa pada umumnya. Namun, di balik itu semua, bar ini merupakan drop bar, yaitu tempat penyimpanan uang hasil kejahatan dari sindikat mafia Czechnya. Mafia Czechnya menggunakan bar-bar lokal di seluruh Brooklyn secara acak sebagai tempat penyimpanan uang haram mereka. Karena sistemnya yang acak dan tidak terduga, menyebabkan polisi sangat sulit untuk melacak pergerakan uang tersebut. Uang-uang haram itu disimpan sementara di sana sebelum dijemput oleh seorang kurir. Bahkan pengelola bar sekalipun tidak pernah tahu kapan tempat mereka akan dipilih sebagai penampungan, karena semua keputusan itu berada di tangan mafia Czechnya. Pada suatu malam, seperti biasa, bar dalam keadaan sepi, diperlihatkan beberapa bapak-bapak yang duduk melingkar di salah satu meja. Mereka berbicara dengan nada rendah, mengenang Richie Whelan, teman mereka yang hilang secara misterius 10 tahun yang lalu. Bob berdiri di balik meja bar, mengelap gelas dengan tenang. Saat mendengar percakapan penuh kesedihan dari para pelanggan setianya itu, wajah Bob menunjukkan simpati yang tulus. Ia kemudian menghampiri meja mereka dan berkata dengan suara pelan, "Ini untuk menghormati Richie. Malam ini minumannya gratis." Bob menyajikan minuman tanpa mencatatnya di mesin kasir, sebuah tindakan kecil yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki hati di tengah lingkungan kriminal yang dingin dan kejam. Marv, sepupu Bob sekaligus manajer bar, sedang mengamati Bob dari sudut bar dengan wajah muram. Ia segera memanggil sepupunya itu. Marv tidak melihat tindakan Bob sebagai suatu kebaikan, melainkan sebagai pelanggaran protokol. Ia menegur Bob dengan nada sinis, mengingatkan bahwa setiap sen yang keluar dari bar ini harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik sebenarnya, mafia Czechnya. Marv menjelaskan bahwa di bar ini, mereka tidak menjual kenangan atau persahabatan. Mereka hanya menjalankan bisnis penyimpanan uang haram dari sindikat mafia Czechnya. Sebagai hukuman atau cara untuk mengeraskan kembali hati Bob, Marv menunjuk seorang wanita tua bernama Millie yang duduk sendirian. Marv memerintahkan Bob untuk menagih hutang Millie yang sudah menumpuk. Jika Millie tidak bisa membayar, Bob harus mengusirnya tepat pada tengah malam, tanpa toleransi sedikit pun. Keesokan harinya, Bob pergi ke gereja. Ia tampak sangat khusyuk dalam doanya. Namun, ketika jemaat lain maju untuk menerima roti sakramen, Bob tetap duduk diam di bangkunya, menunjukkan bahwa meskipun ia religius, Bob merasa dirinya memiliki dosa yang membuatnya tidak layak menerima pemberkatan sepenuhnya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, langkahnya terhenti ketika mendengar suara rintihan samar yang berasal dari tempat sampah. Bob mendekati sumber suara itu dengan rasa penasaran. Saat membuka tempat sampah, Bob menemukan seekor anak anjing pitbull yang masih sangat kecil. Anjing itu tampak gemetar, ketakutan, dan memiliki luka memar serta bekas sayatan di tubuhnya, tanda bahwa ia sengaja disiksa kemudian dibuang oleh seseorang. Tak lama kemudian, Nadia keluar dari rumahnya dengan wajah penuh kecurigaan, mengira Bob adalah orang jahat yang ingin membuang anjing itu. Sempat terjadi ketegangan singkat. Nadia menuduh Bob yang melakukan kekejaman tersebut. Namun, dengan tulus Bob menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nadia. Setelah mendengar penjelasan Bob, Nadia akhirnya mengizinkan Bob masuk rumahnya untuk membersihkan luka-luka anjing tersebut. Di dalam rumah, Bob memperhatikan bekas luka di leher Nadia yang membangkitkan rasa ingin tahunya, tetapi dia memilih untuk tidak bertanya. Setelah luka-luka anak anjing itu dibersihkan dan kondisinya mulai stabil, mereka berdebat apakah akan memberikannya ke penampungan hewan atau memeliharanya. Nadia menyarankan agar anjing itu dibawa ke penampungan hewan saja. Akan tetapi, Bob yang selama ini hidup sendirian dan tanpa ikatan, tiba-tiba merasa memiliki tanggung jawab. Bob akhirnya setuju untuk merawat anjing tersebut. Nadia menawarkan diri untuk membimbing Bob karena Bob sama sekali tidak tahu cara merawat anjing. Karena Bob ragu dia bisa merawatnya, mereka sepakat bahwa Nadia akan memelihara anak anjing itu selama 2 hari. Keesokan harinya, malam sudah sangat larut dan bar juga sudah mau tutup. Tiba-tiba 2 pria bersenjata mengenakan topeng menyerbu masuk dengan gerakan yang kacau dan agresif. Mereka menodongkan pistol ke arah Bob dan Marv. Para perampok mengancam Bob, namun, dengan ekspresi wajah yang hampir datar, Bob mengangkat tangannya perlahan. Matanya terus mengamati gerakan para perampok dengan sangat jeli. Mereka memaksa Marv untuk membuka laci kasir dan memasukkan semua uang ke dalam kantong. Marv memperingatkan mereka bahwa uang itu milik orang-orang berbahaya, tetapi mereka mengabaikannya. Meskipun uang yang diambil hanya uang kasir harian, sekitar $5.000 dan bukan uang drop utama, bagi mafia Czechnya ini adalah penghinaan. Mereka memegang prinsip bahwa tidak boleh ada 1 sen pun yang hilang dari bar mereka. Selama perampokan itu berlangsung,
Bob memperhatikan salah satu pria mengenakan jam tangan yang rusak. Setelah mendapatkan uang, para perampok segera melarikan diri. Beruntung, Bob dan Marv tidak terluka sedikit pun. Namun teman mereka yang bernama Rardi terkena dampak kekerasan dari para perampok tersebut. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian dipimpin oleh detektif Torres. Ada momen unik saat Torres menatap Bob. Ia mengenali Bob bukan sebagai bartender, melainkan sebagai pria yang selalu ia lihat duduk di barisan belakang saat misa pagi di gereja. Torres mencoba memulai percakapan dengan nada akrab mengenai gereja, namun Bob menanggapinya dengan sangat singkat dan dingin. Saat Torres menanyakan detail tentang para pelaku, Bob memberikan informasi dengan nada suara yang datar dan tanpa emosi. Bob mengakui bahwa ia tidak bisa melihat wajah perampok karena tertutupi topeng. Namun, ia menambahkan satu detail spesifik. Salah satu dari mereka mengenakan jam tangan dengan kaca yang pecah. Mendengar itu, Torres segera mencatat informasi tersebut. Setelah polisi pergi meninggalkan bar, Marv dengan marah menegur Bob karena menceritakan detail jam rusak tersebut. Marv berteriak, "Kenapa kau harus memberitahu mereka soal jam tangan itu? Kau tidak perlu memberikan detail spesifik seperti itu." Marv mengingatkan Bob bahwa dalam dunia mereka, berbicara terlalu banyak kepada polisi, sekecil apapun detailnya, hanya akan mendatangkan masalah. Jika mafia ceknya tahu bahwa polisi memiliki petunjuk fisik, mereka akan semakin menekan Bob dan Marv. Marv tampak sangat takut jika polisi benar-benar berhasil melacak para perampok tersebut. Keesokan harinya, Bob pergi ke gereja seperti biasa. Mata Bob tertuju pada patung Santo Rocco. Patung itu menggambarkan seorang pria yang menyingkap jubah untuk menunjukkan luka di pahanya, sementara di sisinya terdapat seekor anjing kecil. Menurut legenda, anjing itulah yang membawakan roti dan menjilati luka Santo Rocco hingga sembuh saat ia diasingkan karena suatu penyakit. Bob merasa ada kemiripan antara dirinya, luka-luka batinnya, dan anak anjing yang ia temukan. Bob kemudian mengunjungi rumah Nadia. Ada kecanggungan yang manis namun tegang di antara mereka. Nadia menyerahkan anak anjing itu kepada Bob, melihat bahwa Bob benar-benar ingin merawatnya meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang anjing. Bob dan Nadia pergi bersama ke toko kebutuhan hewan peliharaan. Mereka membeli makanan anjing, kalung leher, dan tempat tidur untuk anjing kecil tersebut. Nadia membantu Bob memahami tanggung jawab besar yang ia ambil. Sambil memperhatikan tingkah lucu si kecil Pitbull, mereka berdiskusi tentang nama. Bob kemudian memutuskan, namanya Rocco, ujar Bob. Nama ini secara langsung diambil dari patung Santo Rocco yang ia lihat di gereja sebelumnya. Ikatan Bob dan Nadia semakin lama semakin erat, tanpa menyadari bahwa Eric, seorang pria misterius, duduk di dalam mobilnya, mengamati mereka dengan tatapan mengancam. Beberapa hari kemudian, saat Bob dan Marv menyekop salju di belakang bar, sebuah mobil hitam mewah berhenti, dan Hofka Umarov, bos mafia Ceknya yang sangat ditakuti, turun bersama pengawal bersenjatanya. Hofka digambarkan sebagai pria yang tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat Marv, yang dulunya seorang bos gangster, tampak sangat kecil dan ketakutan di hadapan Hofka. Hofka tidak memedulikan alasan atau permintaan maaf. Ia langsung menuju inti permasalahan, perampokan barnya. Hofka menyatakan dengan nada tenang namun mematikan bahwa ia curiga, perampokan itu merupakan pekerjaan orang dalam, karena para pelaku tahu persis kapan harus menyerang. Hofka mengulangi detail yang diberikan Bob kepada polisi. Jam tangan yang rusak, gumamnya. Bagi Hofka, detail ini adalah satu-satunya petunjuk yang ia butuhkan untuk melacak pelaku. Ia memberitahu Bob bahwa jika ia menemukan pria dengan jam tangan itu, maka ia akan menemukan uangnya. Hofka memberikan peringatan keras. Bob dan Marv harus menemukan uang itu dan mengembalikannya. Bagi Hofka, ini bukan soal jumlah uangnya, melainkan soal rasa hormat. Ia menegaskan bahwa siapapun yang mencuri darinya harus mati, dan siapapun yang membiarkan pencurian itu terjadi harus bertanggung jawab secara penuh. Setelah Hofka pergi, Marv berbisik kepada Bob bahwa situasi ini terasa seperti jebakan. Ia khawatir bahwa mafia Ceknya sebenarnya sudah tahu atau sedang menguji mereka. Sementara itu, di tempat lain, detektif Torres dan rekannya sedang membahas seluk-beluk kepemilikan bar yang dirampok sebelumnya. Torres menjelaskan sejarah kelam bar tersebut. Tempat itu dulunya milik Marv, namun diambil alih oleh ayahnya Hofka, bos tertinggi mafia Ceknya. Torres, yang cerdas dan jeli, menduga adanya konflik internal. Ia menduga bahwa Hofka sengaja merekayasa perampokan tersebut untuk menjatuhkan ayahnya, meskipun ayahnya itu sendiri tetap berada di atas dan tak tersentuh oleh hukum. Secara terpisah, di lokasi tersembunyi, Marv mengadakan pertemuan rahasia dengan Peach, salah satu dari dua perampok sebelumnya. Terungkap bahwa Marv merupakan dalang di balik perampokan tersebut. Marv, yang selama ini tampak sebagai korban yang ketakutan, sebenarnya merencanakan semua ini untuk mendapatkan kembali uangnya dari mafia Ceknya sekaligus balas dendam atas kekalahannya di masa lalu. Dia memarahi Peach karena kesalahan ceroboh mereka. Marv marah karena Peach memukuli Rardi di depan Bob.
Tindakan ini tidak hanya kejam, tetapi juga memicu kedatangan polisi dan ambulans, yang sangat berbahaya bagi operasi rahasia mereka. Marv menyadari ancaman terbesar mereka adalah ketelitian Bob. Karena Bob menyebutkan detail jam tangan rusak kepada polisi dan Hofka, Marv memerintahkan Peach untuk segera menghancurkan jam tangan tersebut sebagai upaya menghilangkan satu-satunya petunjuk yang bisa membongkar kejahatan mereka. Keesokan paginya, diperlihatkan Bob yang sedang bermain dengan Rocco di sebuah taman. Tak lama kemudian, Nadia menghampiri Bob. Karena jam kerjanya di restoran dikurangi, ia menawarkan diri untuk membantu menjaga Rocco saat Bob bekerja di bar. Mendengar itu, Bob langsung setuju, mengukuhkan hubungan kerjasama dan kepercayaan di antara mereka. Setelah Nadia pergi, Eric mendekati Bob dengan gaya yang sangat santai namun cukup mengganggu. Ia berkomentar tentang betapa lucunya Rocco, lalu pergi. Sikap anehnya itu menimbulkan kecurigaan di benak Bob. Di tempat lain, Marv sedang berjalan kaki di trotoar. Sebuah mobil berhenti perlahan di samping Marv. Pria di dalamnya bertanya arah kepadanya, namun nada bicara dan tatapannya sangat mengancam. Keesokan harinya, Eric mendatangi rumah Bob. Kebetulan Bob sedang berada di rumahnya. Dengan ramah Eric mengaku mampir karena cuaca di luar sangat dingin. Begitu masuk, ia tidak lagi berpura-pura ramah dan langsung mengincar Rocco. Dengan menunjukkan nomor chip, Eric memposisikan dirinya sebagai pemilik yang sah di mata hukum, membuat Bob merasa tidak berdaya karena secara legal, Bob bisa dituduh sebagai pencuri. Bob menolak memberikan Rocco karena ia tahu persis kondisi anjing itu saat ditemukan di tempat sampah. Bagi Bob, hak Eric atas anjing itu telah hilang saat ia menyiksanya. Eric melakukan gaslighting dengan memutarbalikkan fakta. Ia mengancam akan melaporkan Bob ke polisi atas penganiayaan hewan, tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh Eric itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Eric adalah predator yang tahu bagaimana cara menggunakan sistem hukum untuk menindas orang yang tidak bersalah. Tak lama kemudian, Bob bertemu Nadia di sebuah kafe. Nadia berterima kasih kepada Bob. Ia memperhatikan bahwa sejak awal mereka bertemu, Bob tidak pernah menatap dengan aneh atau bertanya tentang bekas luka yang melintang di lehernya. Bob menjawab dengan sangat tenang bahwa ia merasa tidak punya hak untuk bertanya. Baginya, setiap orang memiliki rahasia atau masa lalu yang tidak harus dibagikan jika mereka tidak mau. Nadia kemudian mengakui bahwa ia melukai dirinya sendiri dengan pengupas kentang saat sedang mabuk. Obrolan mereka terputus ketika mereka diminta untuk pergi oleh pelayan karena membawa anak anjing itu ke dalam kafe. Kembali ke bar, Marv memberitahu Bob bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Marv, yang sudah berada di bawah tekanan besar dari mafia Ceknya yang memiliki bar tersebut, menjadi sangat paranoid. Bob mengonfirmasi bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Fokus kecurigaan mereka tertuju pada Eric Deitz. Marv memperingatkan Bob dengan sangat serius bahwa Eric Deitz bukanlah orang sembarangan. Di lingkungan tersebut, Eric dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya. Ia diduga telah membunuh seseorang bernama Richie Whelan 10 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, saat membuang sampah di belakang bar, keduanya menemukan kantong plastik yang tidak hanya berisi uang yang hilang dari perampokan sebelumnya, beserta potongan tangan manusia yang bersimbah darah. Tangan tersebut masih mengenakan jam tangan yang rusak. Jam ini berhenti tepat di waktu perampokan terjadi, yang secara simbolis menunjukkan bahwa pemilik tangan itu adalah salah satu perampoknya. Bob dengan hati-hati menangani tangan itu sementara Marv mengamati bagaimana ia tampak terlatih, tidak terkejut, tidak jijik, dan tidak panik. Bob mengambil potongan tangan itu dengan handuk, membersihkannya sedikit, kemudian membungkusnya kembali dengan sangat rapi, seolah ini bukan pertama kalinya Bob menangani hal-hal seperti itu. Tiba-tiba, Eric masuk ke bar dengan aura yang sangat mengancam namun tenang. Ia menyapa Bob dan dengan santai menyebut nama Nadia. Ia bergumam, sampaikan salam kepada Nadia, dan jangan lupa untuk menjahit lukanya jika ia menusuk dirinya sendiri. Setelah Eric pergi, percakapan antara Bob dan Marv mengungkap reputasi mengerikan Eric di lingkungan tersebut. Bob berkata kepada Marv bahwa Eric mengklaim anak anjing miliknya. Mendengar hal itu, Marv mengungkapkan bahwa Eric adalah orang yang diduga kuat membunuh Richie Whelan 10 tahun yang lalu. Marv sangat gelisah karena ia tahu siapa Eric sebenarnya, seorang sosiopat dengan rekam jejak kekerasan, keluar masuk penjara, serta memiliki riwayat gangguan jiwa. Marv tampak sangat khawatir dan mendesak Bob untuk tidak berurusan dengan Eric. Meskipun Eric adalah sosok yang ditakuti seluruh kota, Bob tetap tenang dan tidak terintimidasi. Keesokan harinya, Bob membawa anjingnya, Rocco, berjalan-jalan di dermaga. Dengan gerakan yang sangat santai dan tidak mencurigakan, ia melemparkan bungkusan berisi tangan terputus yang ia temukan sebelumnya ke laut. Tak lama kemudian, Detektif Torres muncul lalu mencegat Bob, menanyakan tentang Eric dan kemungkinan keterkaitan dengan hilangnya Richie Whelan. Bob mengakui bahwa ia mengenal Richie karena mereka tumbuh di lingkungan yang sama. Namun, ia berbohong dengan mengatakan tidak mengenal Eric Deitz. Bob kemudian pergi ke rumah Nadia untuk menitipkan Rocco. Di sini, suasana menjadi canggung karena Bob mulai menanyai Nadia mengenai Eric.
Bob bertanya apakah Nadia mengenal Eric, mengingat Eric secara spesifik menyebut nama Nadia di bar sebelumnya. Nadia bersikeras bahwa ia tidak mengenalnya kemudian pergi dengan marah. Bob mengamati dalam diam, bingung dengan reaksi Nadia yang menunjukkan ketakutan dan trauma. Malam itu, Hopka datang ke bar untuk mengambil uang yang sebelumnya ditemukan oleh Bob bersama dengan potongan tangan manusia. Ia juga memberitahu mereka bahwa bar ini akan menjadi lokasi drop utama untuk semua uang taruhan ilegal pada malam Super Bowl. Sementara itu, Detektif Torres terus menggali informasi mengenai Richie Whelan. Penyelidikannya mulai mengarah pada kesimpulan bahwa kematian Richie bukan sekadar kasus orang hilang biasa. Ia mencurigai bahwa orang-orang di sekitar bar tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan. Kemudian, ketika Bob pulang ke rumahnya, dia mendapati Nadia sudah menunggunya. Nadia meminta maaf dan mengakui bahwa dia pernah berkencan dengan Eric. Nadia menggambarkan Eric sebagai orang yang kasar dan berbahaya, lalu memperingatkan Bob bahwa Eric adalah orang yang membunuh Richie Whelan. Ia memperingatkan Bob agar berhati-hati karena Eric sendiri yang mengklaim telah melakukan pembunuhan tersebut. Bob, yang sudah mengetahui hal itu, tidak menunjukkan keterkejutan saat mendengar Eric adalah pembunuh Richie Whelan. Meskipun ada ketertarikan dengan Nadia, Bob tetap menjaga jarak. Ia memilih untuk bersikap protektif, menghindari keterikatan romantis yang terlalu dalam. Bob hanya mengantar Nadia pulang ke rumahnya. Saat Bob kembali ke rumah, ia menemukan payung milik Eric berada di dalam kandang rokok, bukti bahwa Eric telah memasuki rumahnya. Sementara itu, Marv menjemput Peach, salah satu perampok bar yang tersisa. Peach sangat waspada karena rekannya yang tangannya dipotong oleh mafia telah tewas. Namun, Marv meyakinkan Peach bahwa semuanya akan baik-baik saja. Begitu Peach masuk ke mobil, Marv memintanya untuk menutup bagasi. Begitu Peach keluar dari mobil untuk menutup bagasi yang sengaja dibiarkan terbuka oleh Marv, Marv tanpa ragu menabraknya hingga tewas. Marv membunuh Peach bukan untuk melenyapkan saksi perampokan terakhir dan mencoba mengambil alih situasi demi kepentingannya sendiri. Terungkap bahwa Marv lah yang membunuh saudara Peach lalu meninggalkan potongan tangannya di tempat sampah, untuk membuat Peach dan Bob percaya bahwa Kopka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Marv menggunakan ketakutan akan mafia sebagai kedok untuk menutupi jejak pembunuhannya sendiri. Kemudian, Marv bertemu Eric di sebuah restoran untuk menyusun rencana perampokan bar pada malam Super Bowl. Marv dengan sengaja meremehkan Bob di depan Eric. Ia mengatakan bahwa Bob adalah orang yang lemah, penakut, dan tidak akan menjadi masalah. Marv menawarkan informasi internal agar Eric bisa merampok bar saat uang taruhan Super Bowl sedang menumpuk. Marv berharap bisa mendapatkan bagian dari uang tersebut untuk melunasi utangnya dan melarikan diri dari tekanan mafia ceknya. Pada saat yang sama, Detektif Torres menemukan fakta mengejutkan dalam catatan medis Eric Deeds. Ia menyadari bahwa Eric adalah seorang pembohong patologis yang sering mengaku melakukan kejahatan orang lain untuk membangun reputasinya sendiri. Di tempat lain, Bob mengunjungi Eric dan menolak untuk mengembalikan rokok. Eric menuntut $10.000 sebagai tebusan untuk rokok. Eric mengancam akan melibatkan polisi dengan tuduhan pencurian hewan jika Bob tidak membayar. Ancaman ini sebenarnya adalah bagian dari skema Marv. Marv ingin memastikan Bob terdistraksi dan merasa tertekan oleh Eric sebelum perampokan besar terjadi. Malam itu, Bob mengunjungi rumah Marv untuk berkoordinasi mengenai malam Super Bowl. Marv berbohong dengan mengatakan ia tidak bisa datang dengan alasan sakit. Ini adalah tanda bahaya bagi Bob, karena Marv biasanya tidak akan melewatkan malam dengan perputaran uang terbesar. Bob menjadi curiga, merasa bahwa Marv sedang merencanakan sesuatu. Marv menyarankan Bob mempekerjakan orang lain, yang sebenarnya adalah taktik agar Marv tidak berada di lokasi saat Eric melakukan perampokan. Bob yang sangat intuitif menyadari ada yang tidak beres. Ia mulai bersiap untuk skenario terburuk. Bob menyembunyikan uang tabungannya dan sebuah pistol di dalam laci bar yang mudah dijangkau. Sementara itu, Eric membuktikan ancamannya dengan membobol rumah Nadia. Ketika Nadia pulang, ia menyadari barang-barangnya telah berantakan. Menyadari Eric telah berada di dalam, ia menyuruhnya pergi. Namun, Eric memaksa Nadia untuk ikut dengannya ke bar malam itu juga. Di tempat lain, bar dipenuhi oleh kerumunan orang yang menonton pertandingan Super Bowl. Di balik meja bar, Bob berada dalam tekanan luar biasa. Sesuai perintah Hofka, berbagai kurir datang silih berganti menyetorkan uang taruhan dalam jumlah besar kepada Bob. Saat Bob sedang sibuk, ia melihat Nadia masuk dengan wajah pucat, diikuti oleh Eric Deeds yang tampak sangat percaya diri. Bob menyadari bahwa situasi telah berubah menjadi penyanderaan. Di luar, Marv menyiapkan rencananya sendiri. Dia melapisi bagasi mobilnya dengan plastik, menunjukkan dengan jelas bahwa dia berencana membunuh seseorang malam itu. Di dalam, Eric mendekati Bob. Ia kembali menuntut uang $10.000 sebagai tebusan untuk rokok. Bob menolak. Dengan sangat tenang, ia menuntut bukti kepemilikan berupa dokumen dan informasi microchip anjing tersebut. Ini sebenarnya adalah cara Bob untuk mengulur waktu dan menguji apakah Eric benar-benar pemilik sah dari rokok.
Percakapan mereka terputus ketika Eric menerima telepon dari Marv. Marv memperingatkan Eric bahwa ia bergerak terlalu cepat dan menginstruksikannya untuk menunggu hingga pukul 2 pagi untuk melaksanakan pekerjaan itu. Pukul 2 pagi setelah pertandingan Super Bowl usai dan bar mulai sepi adalah waktu yang direncanakan agar perampokan terhadap uang mafia ceknya tidak menarik perhatian massa. Dari mobilnya, Marv menggunakan alat penyadap untuk mendengarkan suasana di dalam bar. Di tengah kebisingan bar, Nadia berhasil membisikkan kebenaran kepada Bob. Ia menjelaskan bahwa ia berada di sana bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena Eric telah membobol rumahnya dan mengancam keselamatannya. Bob akhirnya menyerahkan uang $10.000 yang diminta Eric untuk menebus anjingnya, Rocco. Bob melakukan ini dengan sangat tenang, seolah-olah ia menyerah pada tuntutan Eric. Setelah menerima uang tersebut, Eric justru menunjukkan wajah aslinya. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak akan pergi begitu saja. Eric mengungkapkan bahwa target utamanya bukan sekadar uang tebusan $10.000, melainkan seluruh uang taruhan Super Bowl milik mafia ceknya yang ada di brankas bar. Eric mengetahui detail operasional bar, termasuk jeda waktu 90 detik saat brankas terbuka secara otomatis. Bob menyadari bahwa permintaan uang tebusan hanyalah kedok, dan rencana sebenarnya Eric adalah menargetkan uang mafia. Eric kemudian bertanya kepada Bob seberapa berarti Nadia baginya dan berpura-pura menanyakan keberadaan Marv. Bob memanfaatkan kesempatan itu untuk menceritakan kisah dari 10 tahun sebelumnya ketika Marv terlilit hutang judi. Kemenangan besar di kasino memungkinkannya untuk melunasi hutangnya, tetapi pria itu, orang yang terus menekannya dan mengancam bar adalah Richie Whelan. Bob diam-diam membunuh Richie, menembaknya 2 kali di wajah, memutilasi tubuhnya, dan menyembunyikannya di tangki bawah tanah. Terungkap bahwa Eric Deitz hanyalah seorang pembual yang mencuri reputasi sebagai pembunuh untuk menakuti orang-orang, padahal ia tidak ada hubungannya dengan kematian Richie. Meskipun kebenaran telah terungkap, Eric terus mengancam Bob dan Nadia di dalam bar yang masih ramai. Bob, yang sudah muak dan siap siaga dengan pistolnya di laci bar, bertindak cepat dan tanpa ampun. Dia menembak Eric, menunjukkan sisi kejamnya. Setelah menembak Eric, Bob menoleh ke Nadia. Ia berkata, orang-orang seperti Eric tidak akan pernah berhenti dan harus dibasmi. Nadia, yang menyaksikan sisi kejam Bob, diliputi ketakutan ia meninggalkan bar. Saat dia pergi, di luar bar, Marv sedang menunggu di mobilnya, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi di dalam. Ia menelepon Eric untuk memeriksa status perampokan. Namun, Bob, yang sudah tahu dari percakapan sebelumnya dan intuisinya bahwa Marv adalah dalang di balik semua kekacauan ini, menjawab telepon tersebut. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya keheningan yang mencekam. Melalui keheningan itu, Marv menyadari bahwa rencananya telah gagal total dan Bob kini mengetahui pengkhianatannya. Kembali ke Bob, ia mulai memutilasi tubuh Eric dan membungkus sisa-sisanya, sama seperti ia menangani potongan tangan sebelumnya. Tak lama kemudian, anak buah Hofka datang ke bar untuk mengambil uang taruhan Super Bowl yang telah diamankan Bob. Mereka membawa serta potongan tubuh Eric Deitz untuk melenyapkan barang bukti. Sebelum pergi, sebagai pengakuan atas kesetiaannya dan kemampuannya menangani ancaman secara efisien, mafia memberikan kendali penuh atas bar tersebut kepada Bob. Terungkap bahwa Marv, sang dalang pengkhianatan, tidak bisa melarikan diri. Saat sedang duduk di mobilnya mendengarkan suara dari bar, ia ditembak mati oleh anak buah Hofka sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Keesokan harinya, Detektif Torres datang menemui Bob. Torres mengonfirmasi secara resmi bahwa Eric Deitz hanyalah penipu. Catatan rumah sakit jiwa membuktikan Eric tidak mungkin membunuh Richie Whelan 10 tahun yang lalu. Meskipun tidak memiliki bukti fisik, Torres memberikan tatapan yang sangat tajam kepada Bob. Ia tahu bahwa Boblah orang yang dicari selama ini, namun ia tidak bisa membuktikannya. Torres memperingatkan bahwa Bob akan dipanggil sebagai saksi, sebuah ancaman hukum yang masih membayangi masa depan Bob. Kemudian pada hari itu, Bob mengunjungi rumah Nadia untuk terakhir kalinya. Bob merasa sangat bersalah karena telah membawa Nadia ke dalam dunia kekerasannya. Ia menyarankan agar mereka tidak bertemu lagi demi keselamatan Nadia. Berbeda dengan dugaan Bob, Nadia tidak membuangnya. Terlepas dari trauma menyaksikan Bob membunuh Eric, Nadia melihat sisi pelindung dan kesepian dalam diri Bob. Nadia justru mengajak Bob berjalan-jalan bersamanya, yang menjadi simbol bahwa ia menerima Bob apa adanya. Film diakhiri dengan Bob yang tampak memiliki harapan baru untuk kehidupan yang lebih normal, meskipun ia kini menjadi pemilik bar di bawah bayang-bayang para mafia.